Selamat malam dengan Tigun di sini. Apa kabar sobat semua dimanapun berada? Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, yang pertama Tigun mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sobat-sobat semua yang hari ini sedang berpuasa ya. Semoga puasanya lancar, semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan, aktivitasnya juga lancar nanti sampai di hari lebaran ya. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini Tigun mau review sebuah produk yang tentunya sudah sempat rame kemarin, sudah sempat jadi bahan perbincangan, jadi bahan banyak yang tanya, banyak yang komen kapan keluar. Nah, di depan kita ini sekarang ada rel terbaru dari Ryobi. Nah, ini adalah rel Ryobi Safari Max SW. Jadi ini yang ada di Tigun saat ini. Ini adalah rel terbaru dari Ryobi Max SW. Nah, oke. Biasanya kita mengenal Ryobi itu sebagai rel-rel yang mungkin sebagian sobat belum tahu ya. Ryobi itu mungkin mengenalnya kayak Ryobi Rani, Aromek dan Maturity dan sebagainya itu ya, AP Power. Ryobi itu sebenarnya dari zaman dulu dia sudah punya rel-rel bagus ya. Dari zaman waktu dulu kita main rock fishing itu Ryobi sudah punya rel-rel kelas atas. Dia punya Safari Meta Royal. Nah itu rel-rel pada zamannya itu adalah rel grade atasnya, rel high end-nya Ryobi. Dan sekarang mungkin dia menggunakan nama yang sama, Ryobi Safari juga. Tapi yang ini adalah produk tertinggi, produk high end-nya Ryobi ya, produk flagship-nya Ryobi. Nah ini Safari Max ini yang memang produk ini di kisaran harga paling tertingginya Ryobi ya. Ini menurut spesifikasi yang ada, ini sudah menggunakan bahan brush full, baik drive, baik pinion. Kita mau review dulu baik dari bodinya, baik dari materialnya, baik dari pengerjaannya. Kita akan cek dulu gimana kualitas rel ini. Kalau memang menurut Tigun ini layak dan bagus, nanti kita akan ambil. Karena selama ini Ryobi memang terkenal rel yang cukup konsisten untuk main di kelas menengah ya. Dia main di kelas menengah cukup konsisten, dan ini salah satu rel terbarunya yang main di kasta tertingginya Ryobi ya. Dia main di harga 2 jutaan ke atas sedikit. Ini dia sudah menggunakan bahan brush dan ini bisa menjadi penantang yang seimbang untuk rel dari keluarga pen, baik itu pen Battle Deck dan pen Spin Fisher. Kita coba nanti review lebih detail mengenai rel ini ya, kita unboxing. Tapi untuk kali ini kita tidak bisa bongkar rel ini karena yang stok yang tersedia di kita cuma satu pieces ini. Mungkin kalau ini oke, minggu depan kita akan daratkan banyak, semua ukuran kita daratkan. Nah ini kita coba review dulu dan kita cek nanti kalau memang ini menurut Tigun oke, kita akan daratkan semua ukuran nanti. Oke, habis ini kita review, kita unboxing ya produk ini ya. Tapi tidak kita bongkar ya. Untuk kali ini tidak kita bongkar. Mungkin kalau besok sudah mendarat banyak, kita akan bongkar, kita akan preteli seperti biasa dan unboxing produk ini. Sebelumnya dari kemasan, dia menggunakan box seperti standar pada umumnya. Di depan tertulis Safari Max SW. Ini langsung kita disodorkan dengan tulisan brush main gear ya. Jadi dia pengen nunjukin bahwa rel ini benar-benar rel baru dengan drive gear yang menggunakan bahan brush. Terus untuk ukuran sendiri dia ada 5500 HPX, 6000 dan 6500 HPX. Jadi ukurannya cuman tersedia sementara 3 varian ya. Nah ini mungkin
memang dia ingin mengejar segmen rel ukuran sedang ya, ukuran medium ya. Jadi tidak gede banget, tidak kecil banget. Untuk yang main jigging ini pas banget. Main jigging, short jigging, casting ini pas banget. Kalau untuk main rock fishing ini masih terlalu kecil. Untuk sub fishing pas sekali. Ini dari spesifikasinya. Ini dia sudah menggunakan 9+1 stainless steel ball bearing. Lalu CNC brush main gear dan pinion gear. Kemudian full metal body, side plate dan rotor. Jadi dia full metal body, mesin aluminium power knob, terus power carbon dia sudah menggunakan carbon tech, drag washer, terus waterproof. Jadi dia sudah menggunakan seal. Lalu kemudian power stainless steel main shaft. Jadi asnya dia menggunakan stainless steel. Screw in CNC metal handle. Jadi handle-nya menggunakan bahan aluminium keras, lalu power line roller. Mungkin line roller biasanya kalau power line roller gini dia menggunakan bearing ya. CNC forget aluminium spool dan handle. Sama untuk handle dan spoolnya menggunakan bahan aluminium ya. Kemudian untuk gear rasionya sudah seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Gear rasionya untuk semua ukuran dia di 471. Jadi rasio termasuk rasio rendah atau power gear ya. Kalau di Shimano dia masuk di power gear atau yang lebih kita kenal dengan rasio rendah. Untuk dragnya sendiri ini wow, ini hebatnya dragnya 22 kilo. Termasuk besar sekali ini dragnya di 45 lb. Lalu beratnya di 466 gram. Untuk yang 5.500. Yang 6.000 di 468 gram, 6.500 di 470 gram. Cukup ringan ya, standar ya. Kalau rel-rel berbahan metal itu pasti beratnya rata-rata di 400 sampai 500-an. Nah, sama kayak berat pen ya. Hampir sama. Kalau pen itu coba kita bandingkan ya beratnya. Ini lebih berat pen ya. Kalau pen beratnya di 533, ini di 470 ya. Mungkin karena cutting spoolnya dia bolong-bolong, jadi memungkinkan dia lebih ringan. Kemudian kita masuk ke bagian produknya. Kita buka dulu apa aja yang kita dapat ketika kita membeli produk ini. Untuk packing sama standar, handle paket standar ya. Lalu kemudian ini relnya. Oke, kita singkirkan dulu kotaknya sebelum kita cek. Ini ada ring spacer, lalu ada buku panduan, ini manual booknya. Ini ada part-partnya, nomor-nomor partnya. Oke, kita tutup dulu. Ini standar ya, paket standar. Kalau yang berani ngasih banyak bonus tuh ya merek D sama I itu sekarang yang kasih banyak bonus. Ini dia. Ini dari kesan pertama aja ini wow, ini cakep banget nih. Ini saya sampai lupa mau berkata apa-apa. Ini begitu ngelihat trail ini langsung wow, kesannya mewah sekali, elegan sekali. Benar-benar produk yang memang Ryobi persiapan untuk bertarung di kelas atas. Ini dari warnanya cakep, materialnya solid banget, bodinya ramping sekali, bodinya tipis. Nah, untuk spoolnya aluminium, bodinya juga metal. Ini rotornya ini memang benar-benar metal.
Untuk dragnya dia kelihatan sangat mewah ya. Dia mencontek merek sebelah itu ya. Tutupnya memang benar-benar futuristik, mencontek yang merek terkenal itu. Dari tampilan memang Vigon akui ini bagus. Ini relnya kecil tapi solid banget, kokoh, kelihatan kokoh dan kelihatan mantep banget nih. Relnya kecil nih, tapi dia kelihatan kokoh sekali. Screw in CNC metal handle. Lalu ini mereknya. Oke. Untuk cutting spoolnya dia bolong-bolong ya, miring-miring, bolong-bolong. Kalau yang Safari yang bukan Max itu cuttingnya sama kayak Pen Authority. Makanya ada yang bilang wah tiru-tiru Authority ya. Mungkin ya di zaman sekarang mana yang paling laris, paling banyak digemari aja dicontoh. Ya itu biasa terjadi. Jadi bukan meniru. Bisa aja mereka satu untuk nyetaknya sama. Moldingnya satu perusahaan bisa jadi juga. Lalu handle-nya sudah aluminium, jadi kita nggak perlu ganti lagi handle-nya. Knob handle-nya udah bagus sih, Vigon rasa ini handle-nya udah cukup, lebih dari cukup nih. Untuk putaran, wow, putarannya smooth sekali, memang benar-benar smooth. Ini kita nggak perlu menggunakan banyak tenaga, ini kayaknya nyaman sekali nih. Ini putarannya memang benar-benar smooth banget. Wow, ini patut kita coba nih. Ini sangat nyaman. Untuk dragnya sendiri hampir sama kayak Pen. Dia dragnya nggak begitu kencang tapi cukup kencang, tapi tidak segaring rel-rel yang merek-merek sekarang itu ya. Itu dragnya kencang sekali sampai tetangga aja bangun. Kalau ini standar, nggak kencang banget tapi cukup kencang. Ini spoolnya dia sudah V-sub ya. Jadi untuk lempar sangat nyaman karena bentuk spoolnya. Kalau Pen kan rata-rata datar tuh spoolnya. Kalau ini sudah bentuknya V sama kayak Shimano. Jadi kalau untuk casting juga akan sangat membantu nih. Untuk lempar, untuk kita melemparnya akan sangat membantu. Ini penampakan dari dekat ya, dari penampakan detailnya. Ini futuristik banget nih. Knopnya cakep, gede, lebar. Jadi pengen nyoba nih. Untuk kapasitas PE sendiri, PE ini mungkin Vigon, nah, kelihatan ya. Untuk 5500 PE-nya 033 itu PE sekitar PE 3 ya, di 270 meter. Lalu untuk ukuran 6000 PE 3 itu bisa di 300 meter. Ini PE 3 bisa di 300 lebih, yang 6,5 nih. PE4 ya, yang 6,5, PE 3 atau 4. Yang 6000 PE 3, 5000 ini PE 2,5 atau 3, 2,5 ya. Saya rasa yang 5500 PE 2,5 masuk. Ini untuk ukuran 5000 bisa kita gunakan untuk shore jigging nih, cocok untuk shore jigging, untuk casting, untuk jigging juga bisa. 6000 masih nyaman untuk jigging, dan 6,5 bisa kita gunakan untuk popping juga, medium popping, light popping terlalu medium ya pakai PE 56 enak masih. Untuk jigging dan dasaran sangat Vigon rekomendasikan karena rasionya rasio rendah. Jadi kita tidak akan berat, kita tidak akan perlu mengeluarkan banyak tenaga ketika kita menggulung
menggulung, membawa beban naik ke atas, atau apalagi ketika kita sedang fight ikan yang berada di dasar, kita tidak perlu menggunakan banyak tenaga untuk menggulung. Kita kasih perbandingan ukuran rel Ryobi ini dengan pen battle ya. Nah, untuk body hampir sama, cuman pen battle bodinya agak lebih besar sedikit yang bagian belakang. Untuk beratnya tadi sudah kita spillkan, pen lebih berat mungkin karena cuttingnya ya. Cutting kalau Ryobi kan bolong-bolong, kalau pen cuttingnya nggak bolong-bolong. Lalu untuk perbandingan besarnya hampir sama dengan ukuran 6,5, hampir sama dengan pen 5000 ya, pen battle 5000. Mungkin ini setara pen 5,5 ya, lebih tepatnya setara dengan pen 5,5. Untuk body lebih besar pen, tapi untuk kapasitas PE itu lebih dalam, lebih lebar yang Ryobi. Ini sangat Vigun rekomendasikan nih. Ini baru kali ini Vigun terpesona dengan produk dari Ryobi. Benar-benar cakep, benar-benar dibuat dengan sangat teliti, sangat detail, baik dari warna, baik dari model, dari semua cutting-cuttingnya ini bagus sekali. Baru kali ini Vigun benar-benar terpesona dengan merek Ryobi. Kayak gitu sedikit gambaran mengenai produk Safari Max ini. Kalau minggu depan kita daratkan banyak, kita akan bongkar total rel ini ya. Kita lihat dalamannya. Kita tadi sudah unboxing rel Ryobi Safari Max ini, dan kesimpulan yang bisa kita dapat dari rel ini, yang pertama, rel ini solid, kokoh, dan mantap. Dia luar dalamnya memang cakep ya. Kalau dari spek luarnya, ini memang relnya ini mewah. Kesan pertama yang kita lihat mewah, futuristik, dan kokoh, solid ya. Ini kokoh, solid banget nih. Lalu dari spesifikasi yang ada di box ini, dia sudah menggunakan brush, baik pinion dan drive gearnya dia sudah menggunakan bahan brush. Lalu kemudian dia sudah salt water, dia sudah menggunakan seal juga. Lalu bodinya semua metal, tampilannya futuristik nih, tampilannya futuristik sekali. Dan Vigun rasa ini merupakan hal yang berani yang dilakukan Ryobi ya. Dia berani mengeluarkan grade kasta tertingginya ya, grade atasnya, high end-nya, dan dengan mengeluarkan Ryobi Safari ini. Dan saya rasa di harga sekitar 2 jutaan, dia patut untuk kita pertimbangkan, patut untuk menjadi pilihan kita. Karena dari segi material, dari segi mesin, drive gear, pinion gear, dia sudah bagus. Bodinya juga sudah metal, lalu sudah salt water, sudah menggunakan seal juga. Bearingnya juga sudah stainless. Kemudian dragnya juga cukup besar. Ini dan yang paling menggembirakan lagi, nilai plusnya lagi, rasionya adalah rasio rendah. Rasionya di 471. Nah, selama ini rel-rel yang ukuran setara dengan Ryobi ini kebanyakan rasionya di 5 ya, 52. Ini salah satu rel ukuran kecil yang menggunakan rasio rendah. Nah, rel ini sangat Vigun rekomendasikan bagi sobat yang mau main dasaran, main jigging, itu sangat nyaman. Jadi ketika kita menarik beban atau mengangkat jig yang cukup berat, ini akan terasa sangat ringan sekali karena dia menggunakan rasio yang rendah. Nah, beda halnya ketika kita menggunakan rasio yang tinggi. Kalau kita menggunakan rasio yang tinggi, nanti rel akan terasa berat ketika kita mengangkat beban untuk main dasaran atau untuk main jigging. Nah, ini bagi sobat-sobat yang mau main jigging atau main dasaran, ini mungkin salah satu pilihan terbaik yang patut kita pertimbangkan. Dan ini rel ini bisa jadi
penantang yang sepadan dengan Battle 4DX dan Spin Fisher 7. Dari cutting spoolnya bagus, cutting spoolnya, lalu kemudian bagian dragnya juga bagus. Nah, klikernya cukup kencang, klikernya, dan ya menarik. Ini mungkin nanti Igun akan coba yang ukuran 5000 ya, nanti akan Igun coba untuk main jigging dan dasaran. Ini yang ukuran 6000 ini kalau di pen itu setara dengan 5,5 nih, 5,5-nya pen. Jadi PE3 muat, kira-kira muat di 300 meter ini. Nah, jadi ini salah satu rel yang wajib kita perhitungkan dan wajib kita coba, karena menurut Igun nih bagus sekali dan baik sekali. Oke, jadi itu yang dapat Igun sampaikan mengenai reel Ryobi Safari Max ini, yang seri tertingginya dari Ryobi. Semoga review ini bisa membantu sobat-sobat semua dalam menentukan rel-rel terbaik. Nah, tidak lupa juga Igun kembali mengucapkan selamat berpuasa untuk sobat-sobat yang menjalankan. Semoga lancar ya, dan semoga sobat-sobat semua juga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa mancing juga. Oke, dan salam hati boncos dari Igun. Terima kasih.